Shalom, selamat malam semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengolahan data menggunakan ABSS Premier versi 20 pada Haly Contact Center dengan mata uang multi currency. Saya Nelpina Rosalinda, ada teman kita ada Sulistyawati, Syariah Sunkar, dan Dina Puspitasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara bagaimana membuat database pada perusahaan baru. Sebelumnya, kita membaca data perusahaan terlebih dahulu, yaitu Haly Contact Center adalah sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa berupa servis handphone. Selain itu, Haly Contact Center juga menjual produk yang berkaitan dengan kebutuhan smartphone, yaitu menyediakan kuota data internet dan pulsa elektrik. Pada bulan Januari 2018, unit usaha tersebut memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan yang semula manual menjadi terkomputerisasi dengan menggunakan Mayo Premier V20. Data lengkapnya adalah sebagai berikut. Nama perusahaan adalah Haly Contact Center, beralamat di Jalan Kebagusan nomor 19, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, Negara Indonesia, dengan nomor telepon atau nomor fax 021 1300 4576 dan dengan nomor fax 021 1300 4246, dengan email halycontact@gmail.com. Sebelum kita membuat database perusahaan baru, kita perlu yaitu untuk menginstal aplikasi Apps Premier versi 20 dengan cara sebagai berikut. File yang terdapat dalam Apps Premier versi 20 itu ada 3, ada folder setup, ada Apps Launcher yaitu aplikasinya, dan Altoran Setup Information. Kita pilih ini yang ada aplikasi, lalu klik Install Apps Premier. Di sini kita klik Yes. Ini Next. Ini adalah lisensinya, apakah setuju atau tidak dengan peraturan yang diberikan oleh Apps Premier versi 20. Kita pilih I accept the term in the license agreement. Lalu kita Next. Kita pilih yang tipikal. Ini adalah folder di mana nantinya akan data-data backup dari folder perusahaan yang kita kerjakan. Ini kita pilih Next. Lalu klik Install. Menginstal Apps Premier membutuhkan waktu agak lama, jadi kita menunggu sebentar. Lalu kita klik Finish. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi Apps Premier. Untuk membuat database perusahaan baru, kita pilih Create. Ini adalah introduction. Kita memilih Next, lalu mengisi data perusahaan. Untuk serial number tidak perlu diisi. Kita perlu mengisi company name, yaitu
Alamat Jalan Kebagusan nomor 19 Jakarta Selatan. Phone numbernya adalah 021 1347 45 4576 dengan fax number 021 1347 Email address adalah halicontact@gmail.com. Lalu kita pilih next. Halicontact memulai pembukuan menggunakan apps Premiere adalah di tahun 2018. Last month-nya adalah Desember, conversion month-nya adalah awal bulannya adalah bulan Januari. Januari ke Desember adalah 12 bulan, maka number of accounting periods-nya adalah 12. Lalu kita pilih next dengan memperhatikan bagaimana make sure data perusahaan sudah benar atau belum. Lalu kita pilih next. Untuk ini ada 3 pilihan, yaitu I would like to start with one of the list provided by Apps Premier, atau I would like to import a list of account provided by my accountant after I've done creating my company life, and I would like to build my own account list once I begin using Apps Premier. Kita pilih yang kedua. Lalu kita next. Ini adalah folder perusahaan yang kita buat, yaitu database-nya. Boleh diganti dengan mengklik change dan menyimpan pada folder yang diinginkan. Lalu kita next. Ini setup assistant atau command center. Kita memilih command center. Dan ini adalah tampilan awal. Berikut ini adalah garis besar fungsi dari tiap-tiap command center. Yaitu yang pertama adalah akun. Akun ini ada untuk men-setup akun, mengedit, menghapus akun, dan juga membuat jurnal umum. Lalu yang kedua adalah banking. Di sini untuk membuat jurnal kas keluar dan jurnal kas masuk, dan rekonsiliasi bank, dan mencetak cek, dan melakukan pembayaran elektronik. Di bagian sales untuk membuat pencatatan, pembuatan surat penawaran harga, pembuatan order penjualan atau PO, membuat jurnal penjualan kredit, membuat faktur penjualan, penerimaan kas dari piutang dagang, dan terakhir retur penjualan. Lalu yang keempat ada time billing. Di time billing ini fungsinya untuk mencatat aktivitas berdasarkan waktu atau berbasis non-waktu, mencatat aktivitas single maupun multiple, menyiapkan invoice time billing. Lalu ini adalah purchase. Di sini berfungsi untuk pembuatan surat permintaan penawaran harga, pembuatan order penjualan, jurnal pembelian kredit, retur pembelian, pembayaran utang dagang, mencetak order pembelian. Lalu ada inventory atau persediaan. Di sini fungsinya untuk membuat item-item persediaan, men-set harga jual, perhitungan fisik persediaan, transfer informasi inventory, jurnal penyesuaian persediaan, atau bulk, dan cart file. Dan terakhir ada cart file. Di sini fungsinya untuk membuat data pelanggan, pemasok, pegawai, dan personal atau karyawan. Mencetak label surat, membuat surat secara mail merge, dan membuat berbagai macam surat seperti surat permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan sebagainya. Lalu kita perlu mengatur yang namanya pengaturan preference. Yang pertama itu kita
pilih setup, lalu preference. Di sini ada beberapa tab. Yang pertama kita lakukan adalah pada tab sistem. Di sini melakukan pengaturan pada ideal in multiple currencies. Diklik, lalu akan muncul notifikasi seperti ini, lalu diklik OK, dan akan terchecklist. Lalu pada tab Windows, kita men-checklist kalimat automatically check spelling in text fields before recording transaction system-wide. Lalu pada tab sales, kita men-checklist warn on duplicate. Lalu kita klik terms-nya, lalu mengisi bagian cara pembayaran jika menggunakan kredit. Payment is due kita isi dengan in a given hashtag of days. Counting days-nya adalah 10, balance due days-nya adalah 30, dan persen discount of early payment is 2%. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke purchases. Kita klik juga bagian warn of duplicate. Lalu OK. Oh, tidak. Kita kembali ke preference purchase, ke bagian security. Ini fungsinya untuk membuat user ID. Jadi siapapun yang masuk ke dalam database perusahaan harus memakai user ID. Kita klik bagian user ID. Lalu kita pilih new. Lalu mengisi user ID seperti yang diinginkan. Seperti pada penjelasan hari ini adalah kelompok 2. Lalu diklik jika memerlukan password untuk kerahasiaan perusahaan, boleh diisi pada password dan konfirmasi dengan corporate accession. Klik OK. Di sini akan muncul user ID-nya untuk akun-akun pada akun perusahaan. Itu kelompok 2. Lalu klik OK. Lalu karena Helly Contact Center menggunakan mata uang asing, kita perlu untuk mengatur mata uang asing yang digunakan oleh Helly Contact Center. Mata uang yang digunakan Helly Contact Center adalah Indonesia rupiah dan US dollar dengan exchange rupiah 1 rupiah dan exchange rate USD-nya adalah 14.968 dengan simbol US dollar. Lalu kita kembali kepada apps Premier. Kita memilih menulis, lalu pilih currencies. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh apps Premier. Jadi ini adalah mata uang yang otomatis dari aplikasi apps Premier. Dari daftar mata uang ini, kita perlu menghapus mata uang yang tidak digunakan dengan cara mengklik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency.
seperti ini. Kita menghapus mata uang yang tidak diperlukan. Lalu akan tersisa satu currency, yaitu United States Dollar Lokal. Pada ini kita perlu mengubahnya menjadi rupiah dengan cara klik edit atau ke tanda panah maupun klik 2 kali. Dengan mengisi currency code-nya adalah IDR, currency name-nya adalah rupiah, currency simbolnya adalah RP, dan negative number formatnya adalah before currency symbol. Lalu kita klik OK. Di sini akan otomatis berubah menjadi rupiah. Lalu untuk menambahkan mata uang asing USD, kita perlu mengklik namanya new dengan mengisi currency code-nya USD. Currency name-nya adalah United States Dollars dengan exchange-nya 14.168. Currency simbolnya adalah US dollars dan negatif number formatnya adalah before currency symbol. Dan kita klik OK dan akan muncul seperti ini. Lalu kita close. Lalu kita melakukan pengaturan data akun. Kita akan mengubah beberapa data akun dan juga menambah beberapa akun. Untuk HLAI-Contact sendiri, kita perlu mengedit akun seperti beberapa akun, yaitu ada beberapa akun seperti cek, kas bank, ini. Akun cek akun, kita harus mengganti menjadi cash IDR dengan nomor akun yang sama. Petty cash menjadi Bank Mandiri IDR, undeposit funds menjadi undeposit check, trade debtors menjadi trade debtors IDR, trade creditors menjadi creditors IDR. Hal yang kita lakukan pertama adalah pada command center ini kita ke bagian akun, kemudian ke akun list, lalu mencari akun-akun yang tadi disebutkan untuk diganti. Seperti cek akun adalah dengan nomor akun 1.2110. Ini kita ganti dengan cara mengklik 2 kali. Akun type-nya adalah bank. Di sini dia detail akun. Kita ganti nama akunnya menjadi 2110. Akun name-nya adalah cash IDR.
Lalu klik OK dan akan otomatis terganti seperti ini. Kita melakukan hal yang sama dengan akun lainnya juga. Lalu kita setelah melakukan pengeditan akun, kita membuat data akun baru. Yaitu data-data akun barunya adalah kita perlu menambahkan dengan akun type bank, kas USD untuk mata uang asingnya, kas USD exchange dengan currency IDR, lalu ada bank USD dengan currency USD, bank USD exchange dengan currency IDR. Lalu ada akun receivable, yaitu trade debtor USB, juga trade debtors USD exchange. Lalu pada akun payable, itu trade creditors USD dan trade creditors USD exchange. Cara melakukan penambahan akun baru adalah di bagian command center pada akun list, lalu kita pilih new dengan mengisi seperti data yang dibutuhkan. Itu pada akun bank, lalu mengisi nomor akun 2123. Nama akunnya adalah kas USD. Lalu klik OK. Lalu kita menambahkan lagi pada kas USD ini kita perlu mengubah pada detailsnya menjadi USD. Kita klik di bagian panah ke bawah ini pada menu currency. Kita pilih USD, lalu klik use currency. Dan akan muncul notifikasi seperti ini, lalu kita klik OK. Di sini akan otomatis muncul akun baru dengan nomor akun 2124 dengan cash USD exchange. Pada cash USD exchange ini kita perlu mengatur akun tabnya menjadi bank. Namanya adalah cash USD exchange. Lalu kita buat pada detailsnya menggunakan currency IDR. Lalu kita menambah akun bank. Di sini kita ganti menjadi bank. Di sini nomornya adalah 2129. Nama akunnya adalah bank USD. Lalu tidak lupa untuk mengganti pada detailsnya karena bank USD menggunakan currency USD. Currency-nya kita ganti menjadi USD, US currency, dan muncul notifikasi seperti sebelumnya.
akan muncul otomatis seperti ini. Kita klik OK dan menggunakan hal yang sama kepada akun lainnya. Setelah menambahkan semua data akun yang diperlukan, kita akan membuat link accounts. Yang pertama kita lakukan adalah pada menu list, kembali ke menu currencies. Kita yang pertama itu membuat link accounts rupiah. Caranya adalah dengan memilih mata uang rupiah lokal, diklik 2 kali. Pada tab Receivable Accounts, kita perlu mengklik semua yang ada di sini. Yang kalimat option seperti I check rate on invoices in this currency. I track deposit collected from customer in this currency. I give discounts for early payment in this currency. I assess charges for late payment in this currency. Kita klik dan akan muncul akun-akun yang akan digunakan. Terlebih dahulu kita untuk memerhatikan akun yang ada pada di atas ini, yang kalimat option seperti asset account for tracking receivable in this currency. Kita harus memastikan bahwa ini adalah akun-akun rupiah atau IDR. Di sini, karena ini adalah akun receivable, maka di sini adalah trade debtor IDR, lalu ini adalah cash IDR. Lalu untuk income account for freight in this currency itu adalah akun nomor 45000 freight collect. Kita isi checklist pada akun ini. Lalu pada income account for freight currency ini kita pilih akun dengan ini 45000 freight collect use account. Lalu di sini kita pilih akun 2600 customer deposit. Di sini kita pilih 53000. Lalu di sini adalah 46000 late fees color. Lalu pada akun payable kita menceklis semua yang ada di sini dengan make sure pada akun di sini adalah sama-sama IDR. Pada liability account for item receipts kita pilih 22210 yaitu APF all inventory. Untuk di sini kita pilih 618. Di sini kita memilih 61600 yaitu discount taken. Di sini kita memilih 123.000 deposit paid. Lalu di sini expense or cost of sales kita pilih 61700 freight paid. Dan di sini kita pilih 2210. Lalu kita klik OK.
kita melakukan hal yang sama pada mata uang asing yaitu US dollar. Kita klik 2 kali lalu mengisi pada akun reservable account. Karena ini adalah USD, kita perlu mengubah akun yang di atasnya menjadi USD. Pada akun ini kita perlu memilih Trade Debtors USD. Untuk ini kita ganti cash-nya menjadi cash USD. Lalu kita mengklik dan mengisi yang sama seperti DDR tadi. Di sini adalah akun 45.000. Di sini 22600 customer deposit. Di sini 53.000. Nah, di sini 46.000 late fees collect. Lalu mengisi pada akun payable dengan mengganti pada akun di sini untuk kembali menjadi USD, yaitu Trade Creditors USD. Dan cash-nya menjadi cash USD. Lalu memberikan checklist pada semua option-option yang ada pada payable account. Dengan mengganti di sini adalah 6.800, di sini 6.1.600, di sini 2003 deposit paid, lalu di sini 6.1.700. Ini kembali untuk tidak di checklist karena ini tidak diperlukan pada currency ini. Sekian dengan pembuatan link account. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman kita Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6320677. Di sini saya akan melakukan pembuatan data pajak pada aplikasi ABS Primer versi 20. Untuk langkah pertama, di sini kita bisa klik list, kemudian kita pilih text count. Lalu di sini ada beberapa data dari pajak. Kita pilih yang FAT. Lalu kita melakukan pengeditan data menjadi pajak pertambahan nilai sesuai dengan studi kasus dari PT Holy Contact Center. Di sini kita ubah menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya kita ubah sesuai dengan ketentuan soal, yaitu 10%. Dan kita perhatikan lagi di sini ada limit akunnya, yaitu untuk tax collected itu masuk ke dalam FAT collected dengan nomor akun 2310, dan untuk linked akun for tax paid di sini kita masuk ke FAT paid dengan nomor akun 22330. Jika datanya sudah sesuai dengan studi kasus, kita bisa klik OK. Oke, maka di sini sudah terlihat data pajak yang baru, yaitu pajak pertambahan nilai. Baik, untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan melakukan penginputan data job pada soal di sebelah kiri layar. Cara penginputannya itu kita bisa mengklik list, kemudian kita pilih job. Ini adalah tampilan awalnya dari job list.
Selanjutnya kita bisa klik New. Untuk job number-nya kita sesuaikan dengan soal, yaitu P untuk job name produk. Kita isi job name-nya yaitu produk. Jika sudah, kita bisa klik OK. Tapi di sini karena ada J, kita pilih New saja untuk status selanjutnya. J. Kemudian kita bisa lanjut ke job name-nya yaitu jasa. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini setelah dilakukan penginputan job list. Baik, untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana melakukan pembuatan kategori pada ABS primer. Di sini soalnya yang dilihat yaitu kategori ID-nya ada L dan O untuk kategori name, lokal, dan overseas. Cara penginputannya kita bisa klik list, kemudian kita pilih kategori. Berikut adalah tampilan kategori list. Untuk melakukan penginputan data kita bisa klik new. Kita sesuaikan dengan soal atau cari kasus. Untuk kategori ID yang pertama di sini ada L. Untuk kategori name itu lokal. Di sini kita bisa langsung klik OK, tapi karena kita data selanjutnya itu O, kita bisa klik New. Menambahkan data selanjutnya. Kategori ID-nya O, dan kategori name-nya overseas. Oke, kita klik OK. Itu adalah tampilan kategori list setelah dilakukan penginputan. Kita bisa langsung close. Baik, untuk tahapan selanjutnya, di sini saya akan melakukan penginputan price level. Untuk tahapannya, kita bisa klik menulis, kemudian kita pilih yang custom list and file name, kita pilih yang paling atas untuk price level. Karena di studi kasus Halik Contact Center ini menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan juga dolar, maka kita langsung sesuaikan saja name of price untuk level pertama atau level A-nya ini kita ketik IDF. Untuk name of price level B-nya kita klik yang dolar, yaitu USD. Jika sudah, kita langsung klik OK saja. Maka tampilannya setelah dilakukan penginputan akan menjadi seperti ini. Untuk level A-nya sudah terganti menjadi rupiah dan level B-nya sudah ganti menjadi USD atau dolar. Kita bisa klik OK. Baik, di sini saya akan melakukan backup dan restore file. Di sini kita bisa pilih file, kemudian kita lakukan verify company file dulu. Di sini kita klik OK. Di sini ada notifikasi bahwa data yang telah dimasukkan itu tidak ada ditemukan atau dideteksi error atau kesalahan. Kita klik OK saja. Lanjut ke file. Di sini kita bisa langsung melakukan backup. Kita pilih backup company file only. Kita pilih yang ini aja ya, backup all data. Kemudian kita pilih yang do not check company file for error. Lalu kita pilih continue. Di sini kita bisa pilih file sesuai dengan yang kita ingin. Kalau saya pribadi, saya langsung save aja di sini. Kita pilih save. Maka data backupan kita pilih yes aja. Oke, data backupan dari
Health Contact Center sudah tersimpan, kita bisa membukanya jika ingin masuk ke dalam data store yang kita udah buat tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan data pelanggan, pemasok, dan juga karyawan sesuai dengan data yang telah kami miliki untuk Health Contact Center. Untuk tahapannya, kita bisa pilih menu cut file, kemudian kita pilih card list. Berikut adalah tampilan dari card list. Di sini kita bisa pilih new untuk menambahkan data. Kemudian untuk card tipenya ini disesuaikan. Kalau kita mau isi customer dulu, kita pilih customer. Tapi untuk uh, supplier, employee, ataupun personal, kita sesuaikan. Di sini harus kita ubah. Di sini saya akan mengisi customer terlebih dahulu. Kemudian untuk name-nya, di sini kita bisa pilih sesuai dengan cantik ponsel. Untuk card ID-nya di sini C001. Untuk currency-nya karena di sini ada currency dolar dan juga rupiah. Tapi untuk UD cantik ponsel ini kita pilih rupiah sesuaikan dengan soal. Sudah sama currency-nya. Lanjut ke selling detail. Di sini ada yang harus kita ubah yaitu untuk sell nya kita ubah jadi null default. Kemudian item price-nya kita pilih di sini IDR. Untuk tax ataupun pajaknya juga kita harus ubah ke PPN. Kita use tax code. Jika sudah semua tampilannya seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Berikut adalah tampilan dari UD Cantik Ponsel yaitu customer. Untuk penginputan data selanjutnya, caranya sama. Kita bisa klik new. Customer selanjutnya namanya UD Mazda Hanifah. Kita bisa copy di sini saja. Untuk currency-nya juga di sini IDR, langsung ke selling detail. Layout-nya kita ganti jadi no default. Item price-nya masih IDR juga. Pajaknya jangan lupa diganti jadi pajak pertambahan nilai. Lanjut untuk customer selanjutnya. Kita isi juga untuk PT Citra Lestari. ID-nya C003. Currency-nya di sini masih IDR. Lanjut ke selling detail, sama caranya. Selanjutnya ganti di not default, pajaknya juga gantiin PPN. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini ada PT Electrical Hedoni. Kita bisa lanjut pengisiannya. ID-nya di sini Electrical 004. Untuk Electrical ini mata uangnya sudah dolar ya teman-teman. Kita harus ganti currency-nya jadi dolar. USD dolar ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa lanjut ke selling detail. Kita ubah ke no default. Kemudian item price-nya di sini USD. Dan pajaknya jangan lupa diganti ke pajak pertambahan nilai. Kita bisa tambah lagi untuk customer selanjutnya yaitu umum. Untuk card ID-nya di sini C005. Mata uangnya masih IDR. Kita lanjut ke selling detail. Di sini default. Item price-nya IDR. Tax code-nya jangan lupa diganti jadi PPN. Kalau sudah untuk data customer-nya, kita bisa klik OK.
Maka ini adalah tampilan dari seluruh data customer yang telah kita inputkan. Baik, untuk tahapan selanjutnya, di sini saya akan melakukan penginputan data supplier pada aplikasi. Caranya sama saja seperti customer, cuman settingannya saja yang diubah. Kita bisa klik new, kemudian di sini kita bisa ganti card tipenya menjadi supplier. Untuk name-nya di sini PT Axis. Kita tulis card ID-nya di sini S001. Untuk currency-nya di sini PT Axis ini masih menggunakan rupiah. Kita bisa lanjut ke buying detail. Di sini kita pilih purchase layout-nya yang no default. Kemudian kita setting di sini pajaknya diubah ke menjadi PPN. Use cash text code. Kemudian kita bisa tambahkan ke menunya untuk supplier lainnya, caranya sama saja. Kita pilih di sini PT Gladys. Kita tulis namanya di sini. Card ID-nya S002. Currency-nya di sini Gladys masih rupiah. Kita lanjut ke buying detail. Purchase layout-nya default. Kemudian eh, pajaknya jadi pajak pertambahan nilai. Kita use cash. Kita tambah lagi nih untuk PT Marona Gui. Kita copy paste saja. ID di sini 00 S003. Currency-nya di sini Marona masih rupiah. Buying detailnya purchase layout kita ubah ke no default. Kemudian teks kodenya jadi pajak pertambahan nilai, kita use teks kode. New lagi untuk PP Excel, kita copy paste. S004. Di sini currency-nya sudah menggunakan dolar, kita ubah ke dolar. United States dollar, use currency, buying detailnya jadi no default, dan PPN-nya juga jangan lupa diubah. Kita klik OK. Maka akan tampil seluruh data supplier yang telah berhasil diinput ke dalam sistem. Di sini ada data karyawan juga. Kita bisa langsung input saja. Di sini kita klik new. Kita ubah kartunya jadi employee. Namanya di sini Aziza. Card ID-nya kita ubah jadi E001. Di sini currency-nya nggak ada keterangannya, kita bisa skip, lanjut ke selanjutnya. Last name-nya di sini Robert. Card ID-nya di sini E002. E002. Kita bisa lanjut ke employee selanjutnya, yaitu Zituan. Card ID-nya E003. E003. Maka kita klik OK. Maka ini adalah tampilan seluruh data yang telah diinputkan, mulai dari customer, supplier, hingga karyawan. Sekian tutorial dari saya. Kita bisa klik close, selesai. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencatatan opening balance. Pilih menu setup, kemudian balance, kemudian account opening balance, dan kita ketik nama yang ingin kita input. Di sini ada bangunan, senilai 1,2 M.
Dan kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan karena dia di kredit, kita kasih minus di depannya. Sini nilai 24 juta. Dan kemudian voucher at a cost senilai 79.560 dan jika semua datanya sudah terinput, maka historical balancing account-nya sudah nol, kita okekan. Dan kemudian untuk pencatatan saldo awal saldo piutang, kita pilih menu setup, balance, customer balance, klik add sales, oke. Dan pilih nama customer, dan klik US customer, dan ketik nomor invoice-nya, dan ketik tanggal invoice-nya, dan kita ketik nominal yang akan kita catat, dan kita pilih text code-nya karena menggunakan PPN, kita pilih PPN, terus kemudian US text code, dan pilih job, karena dia produk, kita pilih produk, terus klik US job, dan terus pilih kategori, dan kita sudah pilih lokal, kemudian US kategori, dan jika semua datanya sudah terinput, klik record. Jika ada pemberitahuan seperti ini, itu artinya pencatatannya sudah berhasil, data yang kita input, klik OK, dan ini tampilan sesudah kita input, kita close, dan kemudian kita pilih setup, balance, kemudian ini untuk pencatatan hutang, kita pilih supplier balance, kita klik add purchase, kita pilih nama supplier, kita klik US supplier, dan kita ketik nomor invoice atau nomor PO-nya, dan tanggal invoice-nya, dan kita ketik nominalnya, kita pilih PPN-nya, karena dia menggunakan PPN, kita pilih PPN, klik US tax code, dan pilih job, kita pilih produk, karena dia produk, kita klik US job, kita pilih kategori, dan kita klik US kategori, dan jika semua datanya sudah terinput atau tercatat, kita klik record, dan ini untuk tampilan yang sudah kita input atau kita catat. Di sini jika sudah, kita klik close. Selanjutnya, pencatatan persediaan barang. Kita pilih menu inventory, kemudian item list, dan pilih new, dan kita ketik item number-nya. Dan kita klik tombol tab, kemudian nama itemnya yang akan dicatat. Kita checklist I buy item this, checklist I sell item this, inventory this item, dan kita pilih cost of sales-nya. Karena dia purchases, item contact sales-nya. Karena dia menjual, kita pilih sales, US count, asset account as inventory, kita pilih. Ini kemudian klik US count, dan kita checklist
in tab account item, dan kemudian pilih by details, kemudian pilih text code-nya, non-text karena ini tidak menggunakan PPN, kemudian US text, cell details, kita pilih tab cell details, kita ketik nominalnya berapa, dan untuk text code-nya karena kita tidak menggunakan PPN, kita pilih non-text, US text code, USD-nya kita ketik karena dia memiliki USD. Yang ini tidak ada, kita nol. Dan jika semua datanya sudah terinput atau tercatat di sini, kita klik OK. Dan ini untuk yang tadi kita catat, di sini akan tertera di sini. Kita close saja jika sudah. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat setup opening balance. Kita buka Command Centers, pilih Inventory, Count Inventory, dan kita ketik di sini. Ketik di sini. Persediaan kita, stok persediaan kita berapa di sini, kita ketik. Dan jika sudah, kita adjust inventory, dan selanjutnya akan tampil kotak dialog, default action, pilih dikosongkan sekitar, dan bisa dikosongkan setelah itu klik continue, kemudian klik opening balance, dan klik record. Jika sudah, kita cancel ininya. Dan untuk pencatatan transaksi pembelian tunai, kita pilih menu purchases, kemudian pilih enter purchases, dan klik di sini change to bill. Kita pilih bill, pilih nama supplier, dan kemudian kita klik US supplier. Nah, di sini pembeliannya tunai, termnya kita pilih COD. Dan kita ketik nomor invoice-nya berapa. Kemudian tanggal invoice-nya. Kemudian untuk teks impulsifnya kita unchecklist saja. Dan jangan lupa pilih layout, kemudian item, dan klik OK. Dan ini jumlah barang yang dibeli. Item nomor atau item yang barang yang kita beli. Dan untuk price-nya, ini harga per quantity-nya segini, ini, jika sudah, dan ini total keseluruhannya. Dan dia jika menggunakan PPN, kita pilih teksnya PPN, kemudian US tax code, dan ini juga kita pilih PPN, kemudian tax code, dan pilih kategori lokal, terus kemudian kita klik US kategori. Jika sudah terinput semuanya, kita klik record. Ini kita cancel saja. Dan jika ingin melihat transaksi yang sudah kita catat, bisa klik transaction journal. Kita ketik tanggal invoice-nya. Dan jika sudah, ini jurnal yang tadi kita catat, atau transaksi yang kita catat, di sini jurnalnya. Jika sudah, kita close. Dan selanjutnya, pembayaran transaksi pembelian tunai. Masih di purchases, kita klik pay bills. Dan ini untuk akun ini untuk pembayarannya. Dia membayarkan via apa? Via bank atau cash. Karena di sini kita membayar via bank, kita klik atau pilih bank US. Kemudian klik US account. Dan kemudian pilih supplier. Kemudian kita klik US supplier. Dan kita ketik nomor invoice-nya.
Dan ini transaksi untuk pembelian yang tadi kita sudah input. Ini pembayarannya kita masukkan ke sini. Tanggal invoice-nya. Kemudian berapa yang ingin kita bayarkan, kita ketik di amount applied. Dan jika sudah, kita klik tombol tab. Jika sudah, di sini out of balance-nya sudah 0, maka itu artinya sudah terbayarkan. Jika sudah terinput atau tercatat di sini, kita klik record. Kemudian, jika ingin melihat transaksi jurnal yang tadi kita sudah bayarkan, bisa di transaction journal. Kemudian kita buka tab di Bushman. Kita ketik tanggal yang tadi kita bayarkan atau yang tadi kita catat. Ini di sini. Di sini jurnal yang tadi kita sudah catat atas transaksi pembayaran pembelian secara tunai. Ini jurnalnya. Jika sudah, kita klik close. Dan selanjutnya pencatatan pembelian transaksi secara kredit. Kita pilih menu purchases lagi. Kemudian enter purchases. Kemudian change to bill. Kita pilih bill. Dan kita pilih nama customer-nya. Karena dia membayarnya secara kredit, terms-nya kita pilih day of month after all. Kemudian ini tanggal invoice atau tanggal pembayarannya. Kita klik OK. Kemudian kita ketik nomor invoice-nya berapa. Dan ini kita ketik tanggal invoice-nya berapa. Tanggal atau tanggal pembeliannya berapa. Dan kita pilih layout. Kemudian item. Dan kita klik OK. Dan untuk bill ini, berapa pembelian yang dibeli oleh customer. Dan item nomor, item yang apa saja yang dibeli oleh customer. Dan ini price-nya. Ini harga per quantity senilai segini. Senilai 02. Ini tanggalnya. Dan pilih teksnya menggunakan PPN. Klik US tax code. Dan ini juga kita pilih PPN. US tax code. Dan jika sudah, kita pilih kategori. Kemudian klik US kategori. Jika semua sudah tercatat di sini, kita klik record. Jika sudah, kita cancel. Dan untuk melihat transaksi penjurnalannya, kita klik transaction journal. Klik tab purchases. Kita ketik tanggal yang tadi kita catat. Dan ini untuk jurnal yang transaksi yang tadi kita catat. Nah, segini. Jika sudah, kita close. Dan selanjutnya, untuk pembayaran pelunasan hutang, kita pilih purchases, menu purchases. Kemudian, kita pilih pay bills. Dan kemudian akunnya kita pilih, dia membayarkan menggunakan apa. Kalau dia cash, kita tulis cash. Atau kita pilih cash. Kalau dia menggunakan bank, kita pilih bank. Karena di sini dia menggunakan bank, kita pilih akun bank. Kemudian US account. Kemudian pilih nama supplier yang ingin dibayarkan atau yang ingin dicatat pembayarannya. Kemudian US supplier. Kemudian kita ketik nomor invoice-nya. Kemudian tanggal invoice-nya berapa.
Kemudian kita ketik amount of place, jumlah yang ingin dibayarkan berapa di sini. Jika sudah, kita klik tombol tab. Nah, jika sudah di out of balance-nya sudah 0, maka itu artinya sudah terbayarkan. Kita klik record saja. Dan kita klik cancel. Dan untuk melihat transaksi atau jurnal yang tadi kita catat, kita bisa lihat di transaction journal dan pilih tab disbursement. Kita ketik tanggal yang tadi kita bayarkan. Dan ini untuk yang tadi kita bayarkan transaksinya, dan ini jurnalnya di sini. Jika sudah, kita klik close. Dan selanjutnya, pencatatan transaksi penjualan kredit. Kita pilih menu sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih menu invoice di pojok sebelah kiri. Kita pilih, dan kita pilih customer-nya, nama customer-nya. Dan karena dia penjualannya secara kredit, kita pilih termnya. Day of amount after all. Di sini ada pembayarannya tanggal berapa saja. Terus kita klik OK. Kemudian kita ketik invoice, nomor invoice-nya berapa. Kemudian tanggal invoice-nya berapa. Dan kemudian jangan lupa unchecklist untuk teks inklusif ini. Dan kemudian jangan lupa pilih layout, kemudian item, kemudian klik OK. Dan untuk strip ini berapa penjualan yang dibeli atau yang dijualkan. Dan item number, item apa saja yang dijual. Dan untuk price-nya ini harga per kuantitinya, apakah sudah benar? Jika sudah benar, kita biarkan saja. Dan jika tidak sesuai, kita ketik. Dan ini untuk jumlah semua nominalnya setelah dikalikan per barangnya berapa yang dijual. Dan kemudian pilih teksnya, karena dia menggunakan PPN, kita pilih PPN. Kemudian US Tax Code. Kemudian kita pilih, di sini juga phrase-nya menggunakan PPN. Kita klik atau pilih PPN, kemudian klik US Tax Code, kemudian pilih kategorinya, kita klik US kategori. Jika sudah semuanya terinput atau tercatat di sini transaction-nya, klik record. Ini kita klik cancel saja. Dan kemudian untuk melihat transaksi yang sudah kita catat buktinya atau jurnal transaksi yang mau kita lihat, kita klik transaction journal dan pilih tab sales dan ketik nomor invoice yang tadi kita catat berapa, tanggal invoice-nya atau nomor invoice yang kita catat. Dan ini untuk jurnal yang tadi transaksinya kita catat ada segini di sini. Dan jika sudah, kita close. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya, Sherry Asunkar, akan melanjutkan menjelaskan mengenai transaksi. Di sini ada transaksi untuk pelunasan pembayaran piutang. Nah, pertama kita ke modul sales, kemudian kita ke receive payment. Selanjutnya untuk metodenya kita pilih yang bank USD. Kita klik use account. Nah, kemudian untuk customernya kita masukkan PT Electrical, lalu nomor invoice kita ganti dulu menjadi Bank Mandiri USD. Kemudian nomor invoice-nya kita masukkan sesuai yang ada di invoice, tanggalnya juga dimasukkan.
Kemudian untuk amount receive-nya kita masukkan nilainya. Kita pilih di mana tempat order yang dibayar oleh customer. Klik lalu enter. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita klik record. Kita close atau cancel. Nah, kemudian untuk pembayaran pelunasan piutang yang mata rupiah, sama di sales juga receive payment, kemudian pilih metode Bank Mandiri. Selanjutnya PT-nya kita masukkan PT Cipta Lestari. Kita use count. Nah, selanjutnya nomor invoice dan tanggal diisi juga. Nah, setelah sudah, masukkan juga amount received-nya sesuai yang ada di invoice. Nah, kita taruh di mana order yang dibayar, klik enter. Kemudian pastikan out of balance-nya sudah 0. Kita klik enter lagi. Nah, ini sudah 0. Lalu kemudian kita tekan atau klik record. Print letter. Oke, cancel. Nah, selanjutnya ada transaksi. Kita melihat dulu transaksi yang tadi kita di jurnal, ada di bagian transaksi jurnal. Receipt, masukkan tanggal, kemudian di enter. Nah, berikut ada jurnal yang tadi kita input. Nah, next lanjut ke transaksi membayar biaya telepon. Di sini ada di modul account. Kemudian kita record journal entry. Nah, di sini nomor invoice dan tanggal dimasukkan. Nah, untuk memonya kita masukkan membayar biaya telepon November. Nah, next masukkan akunnya. Untuk akunnya masuk ke akun telepon. Masukkan nominalnya sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk di kreditnya kita masukkan cash IDR karena kita pakai uang cash. Masuk kredit, enter. Oke, out of balance-nya 0. Kita record. Kemudian klik cancel. Nah, untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke penjualan tunai. Penjualan tunai ada di modul sales. Kemudian kita enter sales. Nah, untuk menunya kita pilih yang invoice. Kita masukkan untuk nama customernya, yaitu kita pakai di invoice yaitu UD Madah. Nah, kita pilih termsnya menjadi COD karena ini tunai. Kemudian teks inclusive checklist, masukkan ini nomor invoice dan tanggal sesuai yang ada di invoice. Layoutnya kita kembali diganti menjadi item. Nah, di sheet ini kita masukkan kuantitinya sebesar 20. Kemudian item numbernya bisa diisi atau diklik enter. Nah, muncul untuk persediaannya kita pilih yang Trilokal 1 GB. Nah, di sini nanti klik muncul price-nya otomatis. Kita masukkan price-nya yang sesuai yang di invoice. Kemudian untuk teksnya kita klik dan pilih yang PPN. Klik use text code, lalu cancel. Nah, next ini kita pastikan kembali ya sudah cash, nominal, dan kita klik record. Nah, untuk pembayaran atas transaksi tersebut kita masuk ke yang receive payment, masih di modul sales.
Nah, kita pilih untuk yang Unemada, lalu case, dan masukkan nomor invoice dan tanggalnya. Nah, kemudian masukkan amount receive-nya ya, sebesar yang tadi. Nah, kita masukkan di mana klik di order yang dibayarkan. Lalu di enter dan pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian record. Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan tunai namun USD. Nah, sama masih di sales, lalu enter sales. Bila menunya kita ganti invoice atau order. Nah, lalu di sini kita masukin nama PT-nya yaitu PT Electrical. Di sini termsnya diganti menjadi COD. Lalu invoice dan tanggalnya dimasukkan. Kemudian teks inclusive-nya di unchecklist, layout-nya menjadi item. Masukkan ship-nya itu quantity-nya 30. Lalu item number-nya di enter, pilih yang XL 70 GB. Nah, di sini price-nya sudah muncul, kita masukkan yang sesuai 1528 US dollar. Nah, kemudian PPN-nya taksnya kita pakai PPN. Nah, kemudian udah muncul totalnya semua, sudah. Kita klik record. Nah, kemudian untuk pembayaran atas transaksi tersebut, kembali ke receive payment. Lalu kita pilih metodenya yang cash USD, karena ini kita USD. Untuk nama customer-nya, masukkan yang PT Electrical. Invoice dan tanggalnya dimasukkan kembali. Kemudian amount receive kita masukkan nilainya yang tadi kita input. Nah, kita klik di mana order yang mau dibayar. Kemudian kita enter dan pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita klik record. Di sini kita masuk ke menu purchase. Kemudian kita ke enter purchase. Lalu di sini menunya kita ganti yang bill. Kita pilih bill. Kemudian untuk nama customer suppliernya itu di PT Gladys. Nah, untuk termsnya dibiarkan, dan untuk nomor invoice dan tanggalnya diisi kembali sesuai dengan faktur atau nomor invoice. Untuk layout kita ganti menjadi item. Nah, tanggalnya dibenarkan lagi. Nah, kemudian masuk kita ke ship atau bill. Ini bill ini quantity. Karena retur kita masuk ke min, tanda min 2, dan di enter item numbernya kita pilih Bornet. Nah, kemudian price-nya sudah muncul dan teksnya kita kembali gunakan PPN. Lalu sudah dipastikan semua nilainya, kita klik record. Nah, lalu kemudian kita masuk ke purchase register. Nah, di purchase register kita ke returns and debit. Kemudian kita save refund. Nah, ini kita cash. Selanjutnya kita masukkan nama, nomor invoice dan tanggal. Kemudian dipastikan nilainya sudah sesuai. Kita klik record. Nah, transaksi selanjutnya kita masuk ke retur penjualan.
Di sini kita masuk ke modul sales, kemudian kita ke enter sales. Nah, untuk layoutnya kita pakai yang item, kemudian untuk menunya kita pakai yang invoice. Nah, kita masukkan nama customernya, yaitu PT Cipta. Kita pilih yang day of month after EOM, kita ganti 0, kemudian di OK. Nah, masukkan nomor invoice dan tanggal sesuai dengan faktur. Layoutnya kita kembali ganti jadi item. Nah, kemudian di shipnya ini kuantitinya jangan lupa diberi tanda minus. Jadi minus sebesar 2, minus 2. Kita enter, kemudian di item numbernya klik enter, kita pilih untuk XL, kemudian use item. Nah, ini price-nya disesuaikan dengan transaksi. Nah, di sini teksnya kita kembali menggunakan yang PPN, use text code, kemudian sudah dipastikan kembali, lalu kita klik. Nah, ini untuk jurnal memonya diganti dulu menjadi retur, kemudian diklik record, cancel, lalu kembali ke sales register, return and credits, lalu di apply to sell. Nah, di sini tanggal dan invoice dimasukkan lagi sesuai dengan faktur. Nah, kemudian karena ini transaksi baru ya, jadi kita masukin ke find charge-nya, kita diklik lalu di enter, kemudian out of balance sudah 0, kita klik record. Nah, close. Nah, selanjutnya kita masuk untuk transaksi kas masuk, yaitu setoran pemilik. Kita pilih di accounts, lalu record journal entry, kemudian masukkan nomor invoice dan tanggalnya sesuai dengan faktur. Untuk memo kita masukkan setoran pemilik. Kemudian pilih account-nya, kita pakai cash karena ini kas masuk. Lalu kita masukkan nilainya 20 juta rupiah. Kemudian di kreditnya kita masukkan akun modal. Lalu kita masukkan nilainya di kredit, klik enter, dan out of balance sudah 0. Kemudian klik record. Nah, kita cancel. Next kita masuk untuk ke jurnal penyesuaian. Di sini ada jurnal penyesuaian. Kita masuk persediaan yang hilang. Kita masukkan di modul inventory. Kemudian kita masuk ke adjust inventory. Lalu masukkan nomor invoice dan tanggal sesuai dengan faktur. Nah, kemudian memonya kita isi persediaan yang hilang. Kita klik item numbernya, di enter, kemudian pilih item yang bronet, lalu kuantitinya sama, jangan lupa ditanda min 3, lalu untuk unit costnya 0. Nah, kemudian untuk kategori kita pilih yang lokal, kita klik record. Nah, untuk transaksi sekian penjelasannya sudah selesai. Kita lanjut untuk ke pencetakan laporan. Untuk laporan ada comment centers, lalu di comment center.
Nah, di sini kita masuk yang reports account. Nah, untuk pertama kita buka account transaction accrual. Kita klik 2 kali, lalu masukkan masanya Januari. Nah, kita bisa send to PDF, Excel, email, atau fax HTML. Kemudian kita bisa hanya display. Nah, berikut ini bentuk laporan account transaction accrualnya. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini ada di menu banking. Mohon maaf Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Di sini ada di account, lalu income statement. Kemudian masukkan tanggalnya. Lalu kita klik display. Nah, berikut ini tampilan dari laporan laba rugi. Nah, next kita masuk ke laporan balance sheet atau laporan neraca. Nah, ini kita masukin masih di account balance sheet. Kemudian Desember, masanya Januari 2018. Nah, kita klik display. Berikut untuk tampilan balance sheet atau neraca. Kemudian kita ke yang terakhir, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ada di banking, kemudian di statement of cash flow. Sini masukkan masanya Januari to Januari ya. Nah, di sini di display. Nah, berikut ini tampilan laporan statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, kita close, kemudian kita melihat analisa laporan keuangan. Di sini ada analisis, lalu kemudian sales. Kita filters dulu yang this year's actual item dan bulan Januari. Kemudian kita lihat di sini bahwa penjualan atau pendapatan terbesar kita ada di persediaan LCD. Untuk melihat diagram kita klik sales. Kemudian lihat di sini, nah persennya di sini dan ini untuk nama persediaannya. Nah, untuk lihat margin, kita klik di margin. Nah, dari sini kita bisa lihat margin yang penjualan LCD itu sebesar 41,4%. Nah, sekian untuk penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.